MAB Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aflah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu 'alal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahu wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan ini kita nanti akan membahas cara menghilangkan najis dari 3 macam najis tadi. Mari kita baca dulu teks atau nas kitabnya. Faslun utawi iki iku ana fasal siji. Al-mughalladzatu utawi najis mughalladhah iku tadhuru bisa suci apa mughalladhah bisa suci bisa ghusalatin kelawan 7 pira-pira wasuan ba'da izalati ainiha ing dalem sause ilange kahanane mughalladhah. Ikhdahunna utawi salah sijine sab'i ghasalat iku biturabin kelawan lebu. Iku biturabin kelawan lebu. Titik. Wal mukhaffafatu utawi najis mukhaffafah iku tadhuru bisa suci apa mukhaffafah bisa suci birosil ma'i kelawan nyirati banyu alaiya ing atase mukhaffafah ma'al ghalabati sartane bangetake wa izalati ainiha lan sartane ilange kahanane najis mukhaffafah. Terus wal mutawasitatu utawi najis mutawasitah iku tangkosimu den bagi apa mutawasitah den bagi rong bagian. Ainiyatun suwiji ku najis bangsa ainiyah wa hukmiyatun lan najis bangsa hukmiyah. Wal ainiyatu utawi najis bangsa ain iku alati najis laha kang itu tetep keduwe alati laha kang itu tetep keduwe alati launun utawi werna warihun lan ambu waraihun lan ambu wa ta'mun lan rasa. Fala buta mongko mesti apa min izalati launiha ngilangake wernane najis waraihi halan ambune najis
wa ta'mihalan rasane najis, wal hukmiyatu utawi najis bangsa hukmiyah iku alati najis lalauna kang ora ana werna iku maujud, wala raihalan ora ana ambu iku maujud, wala ta'malan ora ana rasa iku maujud. Yakfi kamangka nyukupi ing sira apa jariyul ma'i alaiha ing atase hukmiyah, alaiha ing atase hukmiyah. Artinya pasal menjelaskan cara menghilangkan najis. Al-mughaladah, najis mughaladah itu bisa suci dengan 7 basuhan setelah menghilangkan ainiyah atau barangnya najis. Salah satu dari 7 basuhan itu dicampur dengan debu. Sedangkan najis mukhaffafah bisa suci dengan mengguyurkan air atau mercikkan air di atasnya setelah menghilangkan bentuk kencing atau najisnya. Wal mutawasitoh, adapun najis mutawasitoh itu dibagi menjadi 2. Nomor 2 najis hukmiyah. Adapun najis ainiyah adalah najis yang memiliki warna, memiliki bau dan memiliki rasa. Maka wajib menghilangkan warnanya, baunya dan rasanya. Sedangkan najis hukmiyah adalah najis yang tidak ada warna, tidak ada bau dan tidak ada rasa. Cukup mengalirkan air di atasnya. Ini membahas tentang masalah najis, cara menghilangkan najis, mulai dari najis mughaladah dan najis mukhaffafah dan najis mutawasithah. Sekarang najis mughaladah. Najis mughaladah adalah najisnya anjing dan najisnya babi. Najisnya anjing atau najisnya babi atau najis dari anak keduanya. Mungkin saja berupa kotoran anjing atau kotoran babi atau kencingnya anjing atau kencingnya babi atau keringatnya, atau kita pernah bersentuhan dengan anjing atau babi, itu ada bekasnya. Nah, ada bekasnya. Kalau ada bekasnya, bekasnya dihilangkan dulu. Kalau tidak ada bekasnya, maka dicuci 7 kali. Nah, sekarang kita bahas najisnya anjing dan babi atau anak dari keduanya, yang ada bekasnya. Seandainya menghilangkan kotorannya anjing, ada bekasnya. Seandainya di sini ada kotorannya anjing, 1 bunder gini. Cara mensucikan kotoran anjing itu bagaimana? Yang pertama kali kita hilangkan ainiyah atau kotorannya ini, bentuknya. Kalau di situ bentuknya 1 delemok di sini, maka ya di sini saja. Ini kita hilangkan, kita ambil. Mungkin pakai sapu atau pakai yang lainnya. Yang penting diambil, sudah selesai bersih, dibersihkan pakai kain atau mungkin yang lainnya sampai betul-betul warnanya najis mughaladah ini, kotoran anjing ini hilang, baunya juga hilang, kira-kira rasanya juga hilang, mungkin disabun. Setelah ainiyah najasahnya ini hilang, baru dibasuh 7 kali. Baru dibasuh
7 kali. Salah satunya menggunakan air dicampur debu. Boleh seluruhnya dicampur debu, boleh pakai 1 timba air besar dicampur debu semua, kemudian digerucukkan atau digoyorkan ke tempat kotorannya anjing tadi, sor, digosok-gosok lagi 1 kali, dibersihkan, dikeringkan, digoyor lagi, yang kedua sor, gosok-gosok lagi, dikeringkan sampai 7 kali. Kalau airnya tadi itu tidak dicampur dengan debu langsung, salah satu di awalnya atau di akhirnya atau di pertengahannya, tapi yang paling baik adalah di terakhirnya. Nah, tuh digerocok dengan air sor pertama, dikeringkan, digerocok lagi sor, dikeringkan. Nah, itu setelah itu selesai 7 kali, maka tempat tersebut menjadi suci kembali. Nah, bagaimana kalau menghilangkannya itu tetap ada baunya, ada warnanya, kok ndak hilang-hilang di sini di lantai sampai hilang? Sudah 7 kali tapi tetap salah satu dari sifatnya itu kok tetap masih ada, itu masih dihitung 1, kecuali sudah tidak bisa sama sekali, diusahakan bagaimanapun tidak bisa, tetap ada warnanya yang sulit dihilangkan, maka tidak apa-apa, itu asalkan sudah berusaha semaksimal mungkin. Nah, digoyor atau digerucuk atau di air kasih debu, disiramkan 7 kali. Itu cara menghilangkan najis mughaladah. Najis mughaladah itu adalah najisnya anjing, babi dan anak dari keduanya. Yang nomor 2 adalah cara menghilangkan najis mukhafafah. Najis mukhafafah, kebalikan dari najis mughaladah adalah najis mukhafafah. Najis mukhafafah kemarin adalah najisnya anak kecil laki-laki yang belum makan selain ASI dan belum berumur 2 tahun. Itu najisnya najis mukhafafah. Cara menghilangkan bagaimana? Cara mensucikannya. Nah, cara mensucikannya seandainya bajunya kena air kencingnya anak kecil laki-laki tadi. Nah, baju tersebut bagaimana? Cukup dipercikkan air gini apa? Kalau di dalam kitab tadi itu disebutkan ainiyah atau barangnya najis itu hilangkan dulu, baru dipercikkan air. Nah, cara menghilangkan ainiyah najasahnya itu dihilangkan dulu, atau kalau memang kelihatan ainiyahnya najis. Tuh, setelah itu selesai cukup dipercikkan air, tidak pakai mengalir, tidak apa-apa, tidak pakai mengalir. Itu mudah cara menghilangkan najis mukhafafah. Yang nomor 3, cara menghilangkan najis mutawasithah. Dan cara menghilangkan najis mutawasithah ini yang sedengan atau tengah-tengah. Najis mutawasithah. Nah, caranya bagaimana? Najisnya itu dihilangkan dulu atau dijadikan najis. Di dalam kitab tadi disebutkan najis mutawasithah itu dibagi menjadi 2. Yaitu najis ainiyah dan najis hukmiyah. Kalau najis ainiyah, barangnya najis masih ada, ain atau jisim atau bentuknya najis masih ada. Seandainya ini najis, barangnya najis, maka masih kelihatan barangnya.
masih ada bentuknya, masih ada warnanya, masih ada kalau dibau masih ada baunya. Itu namanya adalah najis ainiyah. Najis ainiyah, najis yang masih ada warnanya, ada rupanya, dan ada rasanya. Tiga sifat itu namanya adalah sifat dari najis ainiyah. Nah, kalau najis hukmiyah adalah najis yang sudah tidak ada ketiga sifat itu. Tidak ada warnanya, tidak ada baunya, dan tidak ada rasanya. Tiga-tiganya tidak ada. Seandainya di kelas atau di kamar kamu ada ompolnya adik kamu di lantai, ngompol di lantai. Sudah di lantai, itu ngompol. Adik yang usianya mungkin sudah 3 tahun. Adik perempuan yang usianya masih 1,5 tahun, masih merangkang atau belum kemana-mana. Duduk, kemudian ngompol di lantai, ada bekasnya. Ada bekas airnya, mungkin satu ini. Nah, ini bekas airnya. Cara menghilangkan najis ini bagaimana? Cara menghilangkan, cara mensucikan tempat ini. Nah, ini adalah najis mutawasito. Caranya apa? Air kencingnya ini dihilangkan dulu. Seandainya di sini air kencing. Air kencingnya ini dihilangkan dulu dengan menggunakan kain atau yang lainnya, diresep no kain, serep, taruh di timba. Najis ini. Ambil kain berikutnya yang masih kering, serep no, serep, taruh di timba. Terus kemudian mungkin sudah kering, dibersihkan pakai sabun, sekiranya kering dikeringkan lagi. Ketiga kalinya sudah kelihatan bersih, tidak ada warna, tidak ada bau, tidak ada rasa, sudah jelas. Di lantainya pakai keramik atau pakai granit, kelihatan bersih. Tapi walaupun itu lantai sudah bersih, masih najis, namanya najis hukmiyah. Untuk mensucikan najis hukmiyah cukup ambil air 1 cibuk atau 1 gelas atau 1 apa, kita gerojokkan di atasnya, rata semua tempat yang terkena najis hukmiyah tadi itu rata dengan air, selesai, suci. Lah, apa? Air yang ada di sini itu air yang suci. Kalau air ini sudah pindah ke kain, namanya air mustakmal. Air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hukumnya najis, atau air yang sudah digunakan untuk menghilangkan najis hukmiyah. Begitu juga seandainya baju kita di pucuk ini kenaan najis, pucuk, tidak usah mencuci semua, pucuknya di sini seandainya, pucuk sini, najis. Maka yang disucikan adalah ini. Seandainya terkena najis, dihilangkan dulu najasahnya. Ini najasahnya. Setelah ini najasahnya sekiranya hilang, nah kita kira-kira atau dengan don saja, sudah dilihat, selidiki, wah hilang, sudah yakin bahwasanya warnanya, baunya dan rasanya hilang, udah. Setelah itu baru kita cuci, kita aliri air, seret, sudah suci baju ini. Tidak perlu mencuci seluruh baju, tidak perlu mencuci seluruh baju. Itu cara untuk mensucikan najis mutawasito dimanapun tempatnya. Yang biasanya kita itu sering tidak memperhatikan,
begitu ainiyah najasahnya itu hilang, menjauh, ainiyah najasahnya itu hilang. Di situ sudah dikira-kira warnanya hilang, baunya hilang, rasanya hilang, tapi tidak digerujuk dengan air. Rata-rata seperti itu. Dia menganggap bersih, padahal itu adalah najis masihan. Kalau masih najis tidak bisa digunakan untuk ibadah karena tempatnya najis. Jangan sampai kita salah dalam mensucikan najis, baik najis mutawasitoh maupun najis mughallatoh maupun najis mukhafafah. Tidak menyelesaikan masalah tapi nambah masalah. Bagaimana kok bisa nambah masalah? Iya, di sini ada najis mutawasitoh, masih ada barang yang najis, digoyor air biar yang asalnya najisnya cuma segini berubah menjadi segini bawahnya. Air yang didatangkan ke tempat najis itu mengalir ke sana, itu menjadi najis semua. Kalau menjadi najis semua, ya najis semua, harus dihilangkan dulu barangnya, harus dihilangkan dulu bentuknya. Makanya hati-hati kalau menghilangkan najis, ainiyahnya dihilangkan dulu, setelah hilang ainiyahnya baru hukumnya. Prosedur seperti ini yang dilakukan oleh syariat untuk menghilangkan najis, untuk mensucikan tempat pakaian maupun yang lainnya. Kalau ini dilakukan, masya Allah, orang Islam itu bersih kotor, itu bersih semua. Itu baik itu dalam diri sendiri maupun di tempat yang lain. Ini yang biasa terjadi itu seperti itu. Jadi membabarkan atau memperpanjang najis itu yang banyak terjadi. Jadi najis langsung disiram air biar itu, sehingga atau najis di sini biasanya yang sering terjadi dan itu kurang mendapatkan perhatian, najis di sini langsung dilap, dilap, masya Allah, dilap tanpa dihilangkan ainiyahnya dahulu, langsung dilap, lap. Maka lapnya ini lap lantai atau lap lah. Selama dia berjalan ke sana itu terkena dari sini semua, maka akan menjadi najis semua satu ruangan itu. Kalau najis semua satu ruangan itu tidak bisa digunakan untuk ibadah. Makanya hati-hati di dalam, apalagi di tempat yang sulit mengalirnya air kayak di dalam rumah, dalam masjid, dalam musola. Masya Allah, kadang-kadang gak ketok air. Jangan seperti itu. Itu menentukan suci dan tidaknya tempat. Tempat yang suci bisa digunakan untuk ibadah. Tempat yang tidak suci tidak bisa digunakan untuk ibadah. Karena Allah, ibadah itu menyembah kepada Allah, berbakti kepada Allah. Allah Maha Suci. Allah tidak menerima kecuali yang suci. Itu cara mensucikan najis mughalladah, mukhafafah, dan najis mutawasithah. Ini ada tambahan sedikit. Jenis-jenis najis yang dimakfu. Jenis-jenis najis yang dimakfu, ya. 1. Najis yang dimakfu baik berada pada pakaian maupun pada air, yaitu najis yang tidak dapat dilihat oleh mata, seperti percikan air najis yang mengenai pakaian. Itu dimakfu asalkan kita tidak tahu ini tadi mercik di pakaianku atau tidak. Kita tidak tahu. Kalau jelas-jelas percikannya itu mengenai pakaian kita, jelas percik, kencing sambil berdiri, percikan air mesti mengenai ke celana. Itu jelas. Kalau jelas seperti itu, jelas najisnya.
Yang dibahas di sini adalah yang tidak tahu, tidak dapat dilihat. Nomor 2, najis yang dimakfu pada pakaian saja tidak dimakfu pada air, yakni darah yang sedikit. Darah yang sedikit dan banyaknya darah itu menurut ukuran umum 1 til darah di pakaian. Darah ini kalau sudah menempel di pakaian, kalau sudah lama dihilangkan warnanya sangat sulit sekali. Besar dan kecilnya darah itu umumnya urfan, umumnya manusia. Kalau manusia memandangnya itu banyak ya banyak, kalau sedikit ya sedikit. Darah yang sedikit. Yang nomor 3, najis yang dimakfu pada air saja tidak dimakfu pada pakaian, yaitu seperti bangkai binatang yang tidak mengalir darahnya, seperti bangkai nyamuk, cicak, kutu, kecoa. Itu kalau jatuh di air dimakfu tidak najis. Tapi kalau di pakaian kita, seandainya pakaian kita terkena membawa bangkainya nyamuk yang setelah dimatikan dihilangkan nyamuknya masuk ke dalam pakaian, itu membawa najis. Catatan, termasuk darah yang dimakfu adalah darah hewan yang tidak mengalir darahnya, seperti nyamuk, kutu, semut, cicak dan lain-lainnya. Apabila tidak sengaja mengeluarkannya, baik banyak atau sedikit, maka hukumnya tetap dimakfu. Dan apabila disengaja, maka hanya yang sedikit saja yang dimakfu. Adapun bangkainya hukumnya najis tanpa hukum makfu. B. Darah semisal luka atau semacamnya, seperti jerawat, bisul dan yang lainnya. Apabila sengaja, maka yang dimakfu hanya yang sedikit, dan bila tidak sengaja, sedikit atau banyak tetap dimakfu. Maksudnya sengaja itu apa? Sengaja dicelotot. Seandainya kukulnya sengaja dicelotot, maka yang dimakfu itu adalah darah yang sedikit. Kalau darahnya itu banyak, maka tidak dimakfu. Kecuali kalau nyelotot dewe, itu sedikit atau banyak, semuanya dimakfu. Itu cara menghilangkan najisnya. Kalau dimakfu tidak apa-apa dibawa untuk beribadah. Tapi kalau tidak dimakfu harus disucikan dulu menurut prosedur-prosedur yang telah disampaikan tadi. Itu yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini, yaitu tata cara menghilangkan najis, baik itu najis mughaladah, mukhafafah dan mutawasithah. Mudah-mudahan menambahi pengetahuan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma'allamtani wardudu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaghfiruka ma'allamtani wardudu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni
أستودعك ما علمتني وارده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسني يا رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Amin. Untuk pertemuan berikutnya akan membahas tentang masalah haid dan nifas, insya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat mengikuti pengajian ini sampai selesai. Amin ya rabbal alamin. Al-afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.